Teman-teman, kalian pernah kan menanam pohon yang awalnya dari biji? Penasaran bagaimana biji bisa menjadi pohon? Yuk kita belajar! Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iis. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kakak mau ingatkan dulu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, pasti kalian sudah ingat kan pertumbuhan itu apa coba? Ya, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah sel atau ukuran sel atau volume sel, sehingga tumbuhan yang tadinya hanya 5 cm, terus dia akan tumbuh menjadi 10 cm. Itu pertumbuhan, ya. Lalu sekarang perkembangan. Kalau perkembangan itu adalah proses menuju ke kedewasaan atau kematangan fungsi organ. Kalau di tumbuhan, contohnya itu ketika tumbuhan menghasilkan yang namanya buah. Nah, kalau tumbuhan udah berbuah, berarti menandakan dia udah matang. Fungsi organ kelaminnya itu udah matang sehingga bisa menghasilkan buah yang sering kalian makan. Paham ya? Itu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan belajar konsep tersebut pada tumbuhan. Di mana tadi tumbuhan itu akan tumbuh dari mulai yang namanya biji kan? Kalian nanam biji terus tiba-tiba jadi pohon. Berarti dari biji dulu. Nah, kalau dari biji itu ada yang namanya proses perkecambahan. Jadi dari biji nanti terjadi proses perkecambahan. Kemudian setelah berkecambah, nanti biji itu setelah berkecambah akan tumbuh dan berkembang. Jadi terjadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Tuh. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa itu perkecambahan. Nah, apa itu Kak perkecambahan? Jadi kalau perkecambahan itu, perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi biji. Ingat ya, berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu masa dormansi? Jadi masa dormansi itu adalah masa inaktif dari biji itu sendiri. Jadi biji yang kalian tanam sebelum kalian kasih air itu dalam keadaan inaktif atau dalam keadaan dorman atau dormansi. Oke, jadi di proses perkecambahan ini ada biji nih. Oke, ini biji. Kemudian si biji ini akan melalui proses yang namanya imbibisi. Ini biji, lalu biji itu kan ketika kalian tanam di tanah, kalian kasih air. Oke, di sini ada air. Tetesan-tetesan air. Nah, ketika air masuk ke dalam biji, itulah yang disebut dengan proses imbibisi. Imbibisi. Jadi imbibisi itu adalah masuknya air ke dalam biji. Paham ya? Oke, setelah terjadinya imbibisi, air udah masuk nih. Terus air itu akan membuat, ini masih biji lagi, hormon giberelin yang ada di dalam biji. Ditulis giberelin ya, giberelin itu aktif. Giberelin itu apa Kak? Jadi giberelin itu adalah hormon pada tumbuhan yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi dengan adanya air yang masuk ini akan mengaktifkan hormon giberelin. Lalu setelah giberelin itu aktif, giberelin juga akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis seperti protease, kemudian lipase, serta amilase. Nah, semuanya jadi aktif dengan adanya hormon giberelin. Lalu setelah aktif nanti gimana? Setelah aktif nanti si enzim-enzim tersebut akan memecah cadangan makanan yang ada pada biji. Di sini cadangan makanan dipecah. Cadangan makanan dipecah. Kemudian
setelah cadangan makanan itu dipecah, otomatis akan membentuk yang namanya energi kan. Nah, energi inilah yang akan membuat biji menjadi berkecambah. Yang tadinya cuma bulat doang nih, nanti akan berkecambah seperti ini. Gitu. Nah, ingat ya, proses perkecambahan dimulai dari biji yang dorman, kemudian air masuk secara imbibisi, lalu air akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis yang nanti akan memecah cadangan makanan menjadi energi sehingga biji itu bisa berkecambah. Mudah kan? Oke, kalau mudah lanjut ya. Nah, berdasarkan tipe perkecambahannya, biji itu dibagi menjadi 2. Tipe perkecambahan. Nah, tipe perkecambahan itu ada 2, ada hipogeal dan epigeal. Ada hipogeal dan epigeal. Oke, kalau hipogeal itu adalah si kotiledonnya itu, keping bijinya ini. Kalian ketika coba kalian pegang biji kedelai, lalu kalian belah, itu ada 2 keping, berarti itu namanya keping biji, ya. Nah, si kotiledonnya itu di hipogeal itu akan tetap tinggal di dalam tanah. Contohnya pada biji jagung, padi, dan kacang kapri. Jadi kalau digambarin seperti ini, ada biji, ini kotiledonnya. Kotiledon, lalu si kotiledonnya ini akan tetap tinggal di dalam tanah. Meskipun biji itu sudah berkecambah, itu hipogeal, ya. Tetap kotiledonnya itu tetap tinggal di dalam tanah. Kalau epigeal berarti kebalikannya, si kotiledonnya itu berada di atas tanah. Contohnya pada tanaman kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai. Jadi ini kotiledonnya, kemudian nanti akan terbentuk calon akar seperti ini, dan si akar itu akan membuat kotiledonnya naik, terangkat ke atas seperti ini. Lalu tumbuh calon daun. Itu epigeal. Bisa bedain ya. Kalau hipogeal itu kotiledonnya di dalam tanah, kalau epigeal kotiledon kebalik. Iya benar, hipogeal itu kotiledonnya di dalam tanah. Kalau epigeal kotiledonnya di atas tanah, yang ini. Ini kotiledon. Paham ya tentang perkecambahan dan tipe perkecambahan. Sekarang setelah berkecambah tadi, biji itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Di sini ada pertumbuhan. Nah, perlu kalian tahu bahwa pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi jadi 2. Ada pertumbuhan primer. Yang pertama ada pertumbuhan primer. Kemudian ada pertumbuhan sekunder. Nah, lalu bedanya apa, Kak? Jadi kalau pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi tambah tinggi atau tambah panjang. Jadi akar dan batangnya menjadi bertambah panjang atau tinggi. Itu pertumbuhan primer. Ya. Nah, kalau pertumbuhan primer itu disebabkan, oke, tadi apa pertumbuhan primer? Akar batang bertambah panjang. Nah, kemudian pertumbuhan primer ini disebabkan oleh aktivitas yang namanya aktivitas meristem apikal. Meristem apikal. Apa sih, Kak, meristem apikal itu? Jadi meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang selalu membelah dan letaknya di ujung akar dan ujung batang. Sehingga kalau misalkan meristem apikal itu di ujung-ujung, berarti pertumbuhan primer terjadinya di ujung. Bener banget, contohnya di ujung akar. Gambarnya seperti ini. Ya, coba lihat. Coba perhatikan gambar ini. Jadi di situ ada ujung akar. Nah, di ujung akar itu terdapat yang namanya zona pembelahan yang paling bawah atau zona meristematis. Di situ terjadi yang namanya pembelahan sel. Jadi sel-sel yang ada di daerah itu selalu membelah
Yang tadinya 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Membelah, membelah, membelah. Setelah dari zona pembelahan, kita lihat atasnya. Di atasnya itu ada yang namanya zona pemanjangan atau elongasi. Ya. Jadi sel-sel yang sudah membelah tadi, itu akan menyebabkan si akarnya itu bertambah panjang. Ada daerah pemanjangan di situ. Nah, kemudian kalau di atasnya, itu ada zona diferensiasi. Di mana sel-sel yang hanya tadinya membelah saja, yang hanya tadinya manjang saja, itu sudah jelas nasibnya mau jadi apa. Sel-sel tersebut ada yang menjadi epidermis, ada yang menjadi jaringan korteks, dan sebagainya. Jaringan yang menyusun tumbuhan. Jadi sudah, kalau yang di bawah cuma membelah, ingat ya, yang di bawah cuma membelah, kemudian hasil pembelahan itu akan mengakibatkan pemanjangan pada zona elongasi, kemudian adanya juga terjadi diferensiasi sel menjadi jaringan yang baru, seperti itu. Itu pertumbuhan primer pada ujung akar. Nah, kemudian tadi pertumbuhan itu ada dua kan, ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan sekunder itu yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi lebar, menjadi besar, ya. Oke, pertumbuhan sekunder itu berarti akan menyebabkan akar dan batang menjadi besar. Nah, kalau primer kan ada sebabnya juga nih, gara-gara aktivitas meristem apikal. Berarti sekunder juga ada, karena adanya aktivitas kambium. Kambium ya, kalian pernah ingat, pasti udah belajar tentang kambium. Jadi, di suatu batang, coba perhatikan gambar ini. Di suatu batang, itu ada jaringan floem, kemudian ada kambium, lalu ada silem. Nah, si kambium yang ada pada batang itu nantinya akan membelah, membentuk yang namanya floem sekunder dan silem sekunder. Kemudian hasil pembelahannya ini yang nantinya lama-kelamaan akan menjadi lingkaran tahun yang menyebabkan si batangnya itu jadi besar. Jadi karena adanya aktivitas kambium. Ingat ya, kalau pertumbuhan primer itu menjadi panjang karena meristem apikal, kalau pertumbuhan sekunder menjadi besar ke samping karena adanya aktivitas kambium. Udah tumbuh tuh. Tadi misalkan udah dari kecambah jadi tumbuhan segini. Kemudian terjadi nih namanya perkembangan. Terjadi perkembangan di mana ketika tumbuhan itu sudah matang, sel-sel kelaminnya itu akan menghasilkan yang namanya bunga. Tumbuhan akan berbunga kan? Tumbuhan kalian berbunga nggak? Nah, kalau berbunga berarti itu sudah matang kelaminnya. Kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya buah. Nah, itulah yang namanya perkembangan pada tumbuhan. Jadi ingat ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan, lalu terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sudah paham kan? Selamat belajar!